Dia akhirnya bilang ke suaminya kalau dia tuh ngelihat sosok hitam tinggi berbulu, matanya merah, giginya bercaling ada di atas badannya dia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue yang pastinya bareng gue lagi, Maya Marisa. Guys, kali ini gue dapat kiriman cerita pengalaman horor dari teman setia channel YouTube gue, hamil anak dari genderuwo. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Guys, jadi si Sinta ini itu sudah sekitaran 4 tahun menikah. Yang dimana suaminya ini sering banget nih kerja lembur pulang malam karena si suaminya ini ya balik lagi ya budak korporat ya, tahu sendiri kan yang namanya budak korporat itu harus bener-bener yang kerjanya tuh bener-bener nyata gitu kan ya. Nah, sering banget nih suaminya si Sinta ini lembur sampai larut malam, apalagi kalau menjelang akhir bulan nih guys, ngitung-ngitung gitu kayak suaminya Sinta tuh bahkan hampir nggak pulang sehari semalam karena emang ngelemburin kerjaan. Guys, si Sinta ini baru banget pindah ke perumahan elit yang ada di Jakarta Selatan. Dan perumahan itu juga perumahan yang baru berdiri banget guys, yang dimana emang semuanya dekorasinya serta furniturnya itu bener-bener baru semua. Jadi nggak ada yang namanya kesan mistis ataupun kesan horor. Dan di rumah ini itu ada 2 kamar guys. Yang pertama pasti kamar utama yang lebih besar, itu ditempatin sama Sinta dan suaminya. Nah, kamar kedua itu sama Sinta dijadiin kamar tamu, guys. Nah, pas malam-malam, jadi suaminya ini kan udah izin nih sama si Sinta kalau nanti malam dia bakalan lembur. Si suaminya berangkat kerja itu udah selepas maghrib. Nah, Sinta nih lagi nonton TV nih di ruang tamu nih, guys. Pertama tuh ada sekelebatan hitam lewat gitu loh. Lewat dari kamar dia yang kedua, kamar tamu ini mengarah ke dapur. Nah, terus pas Sinta lihat tuh kayak sekelebatan hitam aja. Tapi Sinta tuh masih positive thinking guys. Jadi dia cuman ngerasa itu sih cuman halusinasi gua aja gitu. Nah, sampai ada dia tuh sekelebatnya tuh sering beberapa kali gitu. Sampai si Sinta tuh itu apa sih? Ya udahlah, gue tinggal tidur aja lah mendingan. Dan waktu itu tuh menunjukkan pukul jam 11 malam. Ya udah akhirnya Sinta tidur lah nih. Sebelum tidur tuh kebiasaan Sinta itu sering banget nontonin yang namanya drakor guys. Drama Korea ya kan, nontonin opa-opa Korea yang emang kece-kece badai kata si Sinta. Sampai akhirnya si Sinta ini tertidur. Dan di mimpinya guys, tiba-tiba si Sinta ini ketemu sama cowok yang emang bener-bener kayak opa-opa Korea. Dan di situ ngajakin Sinta untuk berhubungan intim alias hubungan badan layaknya suami istri guys. Dan kata Sinta, mana ada sih yang mau nolak gitu loh. Nggak bakal ada orang yang mau nolak gitu loh dideketin sama opa-opa Korea gitu kan. Apalagi si Sinta ini pecinta banget drakor gitu lah. Akhirnya dia itu kayak merelakan lah semuanya gitu di mimpinya dia nih. Sampai kata Sinta nih, mohon maaf ya guys, dia tuh ngerasa diri dia tuh puas banget pada saat itu. Dan akhirnya si Sinta ini kebangun jam 2 malam. Kaget kan dia pas bangun, jam 2 malam nih gitu. Sekitar jam setengah 3 suaminya pulang guys. Ketok-ketok pintu gitu kan. Pas Sinta buka ternyata benar tuh suaminya pulang akhirnya. Terus suaminya nanya sama si Sinta, kamu tumben gitu loh mandi malam-malam gitu. Terus Sinta bilang, iya nih Gela. Karena si Sinta ini katanya nggak mungkin banget cerita sama suaminya kalau dia bekas habis mimpi yang begitulah ibarat katanya sama si suaminya gitu kan, karena khawatir suaminya kayak merendahkan dia atau gimana, ya namanya suami istri hati kita kan nggak tahu ya guys. Ya udahlah akhirnya udah tuh nggak berjalan seperti biasanya aja, nggak ada keanehan, nggak ada apa-apa segala macam. Nah, keesokan harinya lagi karena mau mendekati akhir bulan nih guys, suaminya Sinta sering banget yang namanya lembur gitu kan. Sampai suaminya si Sinta bilang nih sama Sinta, kayaknya aku seminggu ke depan itu bakalan lembur terus-terusan deh yang dia bilang gitu. Terus Sinta bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tuh emang tiap tahunnya juga kan kamu emang kayak gitu, tiap bulannya juga seperti itu gitu. Hari kedua Sinta jalanin. Nah, lagi-lagi guys, itu Sinta ngedengar suara kayak suara cowok pas malamnya nih. Nah, si Sinta tuh dengar suara cowok kayak gitu. Dan suaranya itu kata Sinta tuh bener-bener bikin dia tuh kayak
agak-agak merinding karena suaranya tuh garang banget kata dia. Dan itu bukan suara suaminya sih yang pasti, karena suaminya kalau pulang itu pasti ngetok pintu. Nah, Sinta tuh masih berpikir positif pada saat itu. Dia pikir, ah itu suara tetangga sebelah atau suara TV apa segala macam gitu, karena dia memang masih berpikir positif gitu. Pas Sinta mau ke kamar mandi, dia kan ngelewatin kamar kedua guys, kamar tamu ya. Di situ kan posisi kamar tamunya itu pakai lampu yang 5 watt, tahu kan ya guys, yang redup gitu kan lampunya. Dan kamar itu nggak pernah ditutup sama si Sinta gitu, karena kata dia kalau ditutup itu takut bau pengap gitu. Akhirnya pas Sinta mau ke kamar mandi, lewatin kamar yang kedua itu, kamar tamu, si Sinta ngeliat nih dari ekor matanya, kalau dia tuh ngelihat ada sosok kayak manusia, tapi tuh gede, tinggi perawakannya, terus berbulu, duduk di pinggiran tempat tidur, sampai kepala atasnya itu kayak menyentuh langit-langit kamarnya dia itu, kayak jogrokannya tuh bener-bener kayak gede banget itu. Itu dari ekor matanya, ih gila serem banget sih, gue merinding. Dan di situ Sinta kayak terheran-heran dalam hatinya. Dia sambil jalan ke kamar mandi, tapi dia tuh masih kayak aneh gitu loh, kayak itu apa ya, itu apa ya. Jadi dia kayak masih bertanya-tanya nih dalam hatinya dia, itu apa ya gitu. Sampai bener-bener diliatin gitu loh sama dia, kayak itu apa ya. Pada saat itu kakinya tuh udah lemes banget guys, katanya kayak udah lemes banget lah ibarat katanya. Dan dia sambil ngeliatin, dia tuh jelas banget ngeliatin posisinya yang tadinya si sosok itu tuh duduk itu nyampingin dia, tiba-tiba langsung nengok ke dia gitu, matanya merah, terus giginya tuh bercaling. Dan di situ si Sinta langsung mempercepat jalannya ke kamar mandi, terus dia langsung wudu. Pada saat itu katanya sih dia belum sholat isya juga, dia langsung wudu. Udah selesai wudu dia langsung balik lagi, dan ternyata nggak ada apa-apa di kamar nomor 2 itu, di kamar tamu itu. Akhirnya dia langsung masuk kamarnya dia, terus dia langsung sholat lah di kamarnya dia. Dan di situ dia gemeteran aja katanya, dia tuh kayak orang ketakutan gitu. Dan pada saat itu juga, malam itu juga, sekitar jam 10, jam 11 sana lagi, si Sinta itu dengar suara kayak suara geraman laki-laki yang emang gimana sih, kayak suaranya gitu, kayak gitu suaranya. Dan itu bikin Sinta agak-agak takut pada saat itu. Tapi akhirnya dia tinggal tidur nih. Dan lagi-lagi di mimpinya lagi, itu Sinta ketemu sosok itu juga guys. Yang dimana katanya sosok opa-opa Korea yang emang Sinta cinta banget katanya di film drakor ini. Dan di situ Sinta berhubungan lagi sama si sosok opa-opa Korea ini guys. Ya udah kan nih, setelah itu Sinta pas bangun, dia udah nggak mau mandi lagi kata dia, karena pada saat itu dia cuma kepikiran, dia takut ketemu sosok itu di kamar nomor 2. Sampai akhirnya suaminya pulang sekitar jam 2 malam, terus dia langsung yang ngerapihin makanan buat suaminya, dan ya udah akhirnya dia tidur lagi. Nah, sampai di hari ketiga dan seterusnya itu selalu di mimpi yang sama. Dan ada satu hari itu bulan keberapa, dia bilang bulan ketiga atau keempat itu, tiba-tiba suaminya kan bilang katanya mau lembur pada saat itu. Tapi sekitar jam 9, jam 10 suaminya tuh udah pulang guys. Suaminya pulang, terus katanya tuh kayak ngajakin Sinta, ya selayaknya suami istri gitu kan. Terus dia tuh kayak ngelakuin semuanya gitu kan. Terus suaminya langsung bilang kayak gini lagi, aku balik lagi ya ke kantor katanya, soalnya ada kerjaan yang belum aku selesain gitu. Itu katanya sekitar jam setengah 11-an suaminya balik lagi ke kantor. Tapi kata Sinta, selama suaminya kerja ini, dia tuh nggak pernah yang namanya pulang ke rumah terus balik kantor lagi, tuh dia nggak pernah gitu. Nah mungkin pada saat itu Sinta ngerasa, oh mungkin emang benar-benar ada pekerjaan yang emang belum selesai banget lah ibarat katanya. Dan itu berjalan selama beberapa minggu guys. Jadi sering banget nih suaminya ini tuh pulang terus berangkat lagi, pulang berangkat lagi, sampai kata dia tuh menginjak bulan ke-8, ke-9, hampir 1 tahun lah dia tinggal di situ. Tiba-tiba si Sinta ini positif guys, si Sinta ini hamil ceritanya. Seneng dong suaminya, begitu juga si Sinta nih hamil gitu. Kalau orang hamil kan awal-awal tuh kayak kalau pagi pasti namanya tuh ada fase yang dimana mual-mual ya pagi-pagi, dan Sinta itu ngerasain hal yang sama gitu. Sampai minggu ke berapa, dia bilang minggu ke-4 atau minggu ke-8 dia USG itu katanya memang ada bayinya gitu. Dan dia tuh sangat seneng
panjang banget dan katanya sih bayinya itu berjenis kelamin laki-laki. Dan di mimpinya lagi nih, si Sinta lagi-lagi di mimpi ini guys sama si sosok yang katanya opa-opa Korea ini. Dan di situ si opa-opa Korea itu ngomong ke si Sinta kalau dia itu nitip anak ke si Sinta. Lah kok bisa yang di dalam mimpi tiba-tiba ngomong kayak gitu, kan aneh gitu kan menurut Sinta. Dan Sinta pada saat itu terbangun. Dan kalian tahu nggak, pas Sinta terbangun, pas Sinta sadar, itu di depan muka Sinta itu bener-bener ada sosok yang gede, hitam, berbulu, matanya merah, giginya bercaling, itu benar-benar ada di hadapan dia dan posisinya benar-benar lagi ngadep ke dia. Di situ Sinta langsung teriak sekencang mungkin, terus Sinta udah nggak sadarin diri lagi guys. Dan akhirnya pada saat sadar-sadar tuh udah pagi, suaminya pas udah mau berangkat lagi, suaminya bilang katanya, kamu itu semalam pingsan tidur atau gimana, aku pulang aja kamu sampai nggak sadar, dia bilang gitu. Dan dia akhirnya bilang ke suaminya kalau dia tuh ngelihat sosok hitam tinggi berbulu, matanya merah, giginya bercaling ada di atas badannya dia. Nah, menginjak bulan ke-7 kehamilannya si Sinta ini, tiba-tiba si Sinta ini pendarahan guys. Pendarahan, jadi kayak ngeluarin cairan merah terus-terusan nih si Sinta nih. Ke dokter lah dia gitu. Pas ke dokter katanya janinnya itu menghilang. Lah kemana janin gue gitu kan? Tadinya ada kok, sampai Sinta tuh kayak ngasih tahu dokternya. Ini loh dok, aku tuh periksa nih. Ini tuh aku USG yang pertama, yang kedua, sampai ini yang ketiga. Itu ketiga hilang, entah kemana. Dan kata dokter sih memang ada seperti itu di dunia kedokteran gitu kan. Tapi mungkin si Bu Sinta ini salah satu orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini, kata dokternya gitu. Sampai udah pada saat itu si Sinta tuh ngerasa, gue tuh gak habis pikir. Gue yang udah dinyatakan hamil gitu, tiba-tiba aja anak yang dalam kandungan gue itu nggak ada gitu loh. Dan singkat cerita nih guys, pada saat Sinta tidur lagi, Sinta tuh dimimpiin lagi sama sosok opa-opa Korea. Tapi pada saat itu sosok opa-opa Korea itu kayak orang marah gitu loh, kayak orang ngomongnya tuh kayak orang tidak bisa menjaga titipan gue, ibarat katanya tidak bisa menjaga titipan gue, tidak bisa menjaga anak gue gitu. Dan opa-opa Korea ini yang katanya Sinta bilang itu ganteng lah segala macam, dan berubah wujud menjadi sosok seperti genderuwo guys, seperti yang apa pernah Sinta lihat di kamar nomor 2 di kamar tamu gitu. Sosoknya tuh hitam, tinggi, berbulu, matanya merah, bercaling. Terus tuh si Sinta bener-bener katanya pas ngeliat seperti itu tuh dia langsung kayak kaget, dia tuh langsung shock banget katanya. Terus dia langsung bangun kayak erep-erepan gitu lah guys. Dia mau teriak sama suami itu bener-bener gak bisa gitu. Padahal posisinya di situ lagi ada suaminya. Dan akhirnya dia mulai baca-baca, akhirnya dia pasrah dan akhirnya dia terbangun. Dan pada saat dia terbangun guys, lagi-lagi guys, sosok hitam itu tuh ada di deket pintu kamarnya si Sinta, lagi ngeliatin Sinta bener-bener yang posisinya tuh kayak marah banget gitu guys. Dan di situ Sinta langsung teriak-teriak dan akhirnya suaminya bangun. Terus Sinta bilang, ini ada genderuwo, itu ada genderuwo gitu. Dan suaminya cuma bilang, nggak ada, kamu lihat lagi, enggak, itu ada genderuwo, itu ada genderuwo. Si Sinta tuh ngelihat banget, jelas banget itu di depan pintu tuh ada gitu. Tapi suaminya ini tuh nggak ada gitu. Udahlah, akhirnya pas si suaminya bilang, udah nggak usah dipikirin, udah tidur, udah nggak usah diliatin lagi, udah nggak ada gitu. Nah, singkat cerita, setelah itu si Sinta ngomong ke suaminya kalau dia tuh selama tinggal di situ, di perumahan itu, sering banget yang namanya ngimpi berhubungan sama opa-opa Korea yang ada di drakor film kesukaannya dia. Dan dia katanya sih sempat beberapa kali tidur bareng sama si sosok yang dia mimpiin itu. Awalnya suaminya ini tuh mengira itu tuh cuman mimpi aja gitu. Sampai pada akhirnya si Sinta tuh cerita katanya dia tuh sempet pas sadar itu di atas badannya itu ada sosok hitam, tinggi, berbulu, matanya merah, sama ada calingnya. Itu ada di hadapan dia. Dan disitu suaminya langsung kayak notice, apa benar istri gue itu hamil anak genderuwo gitu. Dan akhirnya si Sinta sama suaminya ini mencari tahu lah gitu kan, bisa nggak sih manusia itu hamil anak genderuwo. Dan si Sinta sama suaminya akhirnya ke tempat kayak rukiah gitu lah guys, ke tempat rukiah gitu.
Dan dia tuh cerita apa adanya dari awal sampai akhir. Dan bener guys katanya si Ustadz ini. Jadi sebagian tubuhnya Sinta ini memang tadinya dikuasain sama sosok ini, sosok genderuwo ini. Jadi emang Sinta itu benar-benar pernah hamil dan itu hamil anak genderuwo, bukan hamil anak dari suaminya. Dan di situ suaminya tuh kayak ngerasa ternyata gue salah nih ninggalin istri gue lembur terus gitu. Akhirnya si Sinta diruqyah lah. Pas diruqyah itu benar-benar kayak Sinta tuh ngerasa badannya tuh benar-benar di clear banget, di cleansing banget pokoknya benar-benar kayak dibersihin banget gitu kan sampai Sinta tuh benar-benar lemas. Dan si Ustadznya bilang ini si sosok ini benar-benar ada di rumahnya Sinta dan dia nempatin di kamar nomor 2 yang dimana kamar itu kamar tamu. Dan memang sosok ini itu ada sebelum rumah itu berdiri dan dia nggak bakalan pergi dan dia nggak bakalan pindah karena memang dia merasa itu tempatnya dia guys. Jadi kalau memang kita nih perempuan katanya nih kalau misalnya masuk rumah, masuk kamar itu jangan lupa ucapin assalamualaikum atau enggak kita mau tidur nih kita berpakaian yang rapi setidaknya. Terus kalau misalnya kita memang biasa pakaian yang terbuka pada saat tidur, jangan lupa membaca bismillah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran katanya agar apa? Agar si sosok genderuwo ini atau sosok jin apapun tidak mendekati kita, kata Ustaznya seperti itu. Dan itu menjadi pelajaran sih buat si Sinta. Jadi kayak kita masuk kamar, masuk rumah juga nggak sembarangan. Bahkan kita tidur pun tidak sembarangan. Makanya ada doa tidur ya guys. Itu harus banget itu diterapin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat Mbak Sinta gila ya. Oke guys, gue rasa cukup sampai sini dulu cerita gue kali ini. Dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita gue berikutnya. Oh ya guys, buat kalian yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marisa itu aja udah. Atau boleh banget langsung kirim aja cerita kalian ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.